Oke teman-teman, jadi saya di vlog kali ini akan merangkum sebuah peraturan baru dunia drone Regulation of Indonesia tahun 2020 yang ternyata juga teman-teman banyak yang belum tahu. Tapi saya rangkum aja, nggak saya bahas semua. Artinya yang kalau yang kita udah tahu itu peraturan pemerintah ya, PM nomor 180 tahun 2015 pertama kali dikeluarin. Peraturan tentang drone. Kemudian keluar lagi PM nomor 47 tahun 2016. 2016. Kedua PM itu umurnya, jadi yang satu umurnya hanya setahun, kemudian dari 180 tahun 2015 ke 47 nomor 47 tahun 2016 itu isinya kayak seperti revisi, jadi tambahan-tambahan yang belum ada di nomor 180. Nah terus kemarin ini keluar lagi peraturan yang baru tahun 2020, bayangin 4 tahun keluar lagi yang baru, peraturan PM nomor 37 tahun 2020 yang disahkan tanggal 2 Juni. Hari ini adalah tanggal 2 apa tanggal 3 Juli sih sekarang itu. Artinya sudah lewat 1 bulan yang lalu. Dan setelah peraturan ini berumur 1 bulan hingga saya keluarkan video ini, ternyata masih banyak teman-teman yang belum tahu tentang keberadaan peraturan drone Indonesia yang baru ini. Nih, peraturan yang baru untuk drone ini saya bacain sebentar. Dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 37 tahun 2020 tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani di Indonesia. Poinnya sangat banyak dan yang mengejutkan adalah di pasal 8 di sini disebutkan bahwa sejarahnya ini pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan menteri perhubungan nomor PM 180 2015 tentang pengendalian operasional sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri perhubungan nomor 47, itu sejarahnya ya, tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor 180 2015 tentang pengendalian pengoperasian simulasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya kita semua hanya tinggal berpatokan pada ini, pada PM nomor 37 tahun 2020. Nah, memang ada perubahan teman-teman. Jadi di sini disebutkan bahwa pengoperasian pada ketinggian mulai dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian 400 feet atau 120 meter itu uncontrolled airspace dengan ketentuannya itu seperti itu. Jadi di sini memang ada perubahan pengoperasian pesawat udara tanpa awak yang tadinya dibatasin 500 feet atau 150 meter maksimal. Sekarang peraturan yang baru maksimal 400 feet atau 120 meter di atas permukaan tanah lah tentunya ya. Anda bisa aja kalau misalnya mau terbang di atas 120 meter, tapi dengan catatan harus ada persetujuan dari Direktur Jenderal. Ada lagi yang baru, yaitu batasan ini ya, batasan ruang udara pengoperasian pesawat udara tanpa awak. Kalau dulu yang kita tahu itu drone tidak boleh terbang pada wilayah KKOP, atau kalau dari bandara, KKOP-nya bandara itu radius 15 km. Sekarang ada lagi tambahan, yaitu tidak boleh juga di KKOP-nya helipad. Ada aturannya, sudah tertulis peraturannya, dan radiusnya 3 nautical miles atau 3 nautical miles itu kalikan 1,8 sekitar 5,55 berapa kilometer, 5,5 ya 5,5 kilometer. Jadi helipad helikopter itu radius 5,5 kilometer. Kita nggak boleh nerbangin drone tanpa izin. Kalau memang mau nerbangin di sekitar di dalam radius 5,5 kilometer dari helipad, itu sama dengan kalau kita mengurus mau menerbangkan di daerah KKOP bandara ya, harus ada izin dari Direktur Jenderal. Peraturan yang berikutnya tambahan lagi yaitu mengenai visual line of sight, jadi batas jarak pandang mata. Ini tertulis lagi bahwa di sini dijelaskan ada visual line of sight, ada beyond visual line of sight. Jadi ada menerbangkan drone dengan sebatas jarak pandang mata tanpa alat bantu kecuali kacamata. Dan ada ketentuan juga kalau kita menerbangkan drone di luar
batas jarak pandang mata, ada aturannya. Kalau Anda ingin menerbangkan drone secara normal ya sebatas jarak pandang mata, maksudnya drone-nya kelihatan gitu ya, silakan. Nah, tapi kalau Anda mau menerbangkan di luar jarak pandang mata tanpa alat bantu itu tadi kecuali kacamata, maka Anda harus memenuhi 2 ketentuan pada drone Anda, yaitu drone Anda harus memiliki yang pertama detect and avoid instrument. Jadi drone-nya harus bisa mendeteksi apa mungkin ya yang dimaksud ya, saya kurang paham juga. Yang maksud mungkin dilengkapi dengan sensor, terus dilengkapi dengan sensor cuaca apa ya, saya kurang paham juga. Cuman ada tambahan seperti itu. Itu yang pertama, detect and avoid, memiliki fasilitas itu drone Anda. Yang kedua, dilengkapi dengan ADSB, sebuah instrumen juga. ADSB itu Automatic Dependence Surveillance Broadcast. Alat ini ADSB ini sebenarnya dipasang di pesawat. Di pesawat itu wajib. Sudah mulai tahun berapa ya? Itu udah ada. Nah, fungsinya adalah dia bisa receive dan bisa transmit. Nah, alat ini itu akan memancarkan dalam delay durasi tertentu, berapa detik sekali gitu, memancarkan posisinya dia, posisi si alatnya itu ada di mana. Nah, itu dipasang di pesawat dan ini nanti diterapkan di drone. Jadi memancarkan dan menerima informasi GPS. DJI itu membuat istilah sendiri. DJI tidak mau pakai istilah ADSB, tapi dia bikin istilah AirSense. Sama sebetulnya, hanya mereka bikin istilah sendiri. Nah, ADSB yang ada di DJI atau AirSense itu tadi, itu sifatnya hanya receiver, jadi hanya terima, receive, bukan transmit. Jadi kalau Anda menerbangkan drone DJI yang ada ADSB-nya atau AirSense itu tadi, maka nanti Anda terbang itu di monitor di layar HP Anda, smartphone, iPad atau apa itu nanti akan dapat informasi, oh ada pesawat sebelah sini, oh ada pesawat di sebelah sini, ada pesawat. Nah, itu informasinya ada nomor pesawatnya, ketinggiannya, kecepatannya, arahnya kemana, itu akan tampil di situ itu ADSB receiver. Nah, sementara tahun 2020 ini untuk drone ini yang lagi saya informasi terakhir yang saya tahu dari FAA itu tidak hanya receive tapi juga harus transmit. Jadi tidak hanya menerima informasi pesawat lain ada di mana, tapi juga harus mentransmit pesawat saya ada di mana atau drone saya posisi di mana, ditransmit, dikirimkan datanya juga ke pesawat-pesawat yang lain atau ke tower. Jadi yang lain pun tahu, oh ada drone-nya saya di sana, itu ada datanya, nama pemilik drone-nya, ketinggiannya berapa, speed-nya gimana, dan seterusnya seperti itu. Dan ini semua tertulis di peraturan PM nomor 37 tahun 2020. Tertulis 2 hal itu tadi. Wow. Ada ketentuan waktu menerbangkan drone. Jadi pada prinsipnya hanya dapat diterbangkan pada saat setelah matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Artinya daylight. Daylight itu terang gitu ya, masih terang. Belum malam. Atau kalau Anda ingin malam hari, bisa dilakukan dengan persetujuan dari Direktur Jenderal melalui pelaksanaan safety assessment. Anda pelajari itu apa itu safety assessment, dan Anda cari juga siapa itu Direktur Jenderal ya. Jadi bisa nerbangin malam karena sekarang sudah ada peraturan untuk menerbangkan malam, sudah ada peraturannya gitu. Ini udah malam, saya jadi mau terbang juga bingung. Nah, yang terakhir ini ada di poin nomor 6 atau pasal nomor 6 ya gini, ini namanya pasal ya. Pasal 6 ini mengenai sanksi, mengenai apabila terjadi pelanggaran. Anda bisa baca, ini sebenarnya sudah ada di internet. Anda bisa download sendiri. Terus di poin atau pasal 6 mengenai sanksi ada perubahan. Yang tadinya kalau kita melakukan pelanggaran sesuatu, kita melakukan pelanggaran nerbangin di wilayah KKOP atau di mana itu, di peraturan sebelumnya nomor 37 ini itu disebutkan dikenakan sanksi administrasi ya, jadi denda uang. Dan itu denda uang itu bisa
bisa juga berupa teguran. Sanksi administrasi itu juga bisa berupa teguran, nggak hanya denda uang teguran, terus kayak ngisi surat pernyataan yang selama ini terjadi seperti itu. Nah, ini yang baru ini, yang nomor 37 ditambah, yaitu pengenaan sanksi pidana. Sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Ada ketentuan perundang-undangannya di halaman 1, tapi saya nggak akan bahas itu secara detail, Anda bisa baca sendiri. Tapi saya hanya menyampaikan inti-intinya perubahan-perubahan besar apa aja yang terjadi yang berlaku di tahun 2020 ini. Pengenaan sanksi administratif tetap ada, yaitu berupa pencabutan persetujuan dan dimasukkan ke dalam daftar hitam atau di blacklist. Jadi si pilotnya itu di blacklist. Terus juga ada pengenaan tindakan berupa jamming frekuensi, pemaksaan untuk keluar dari kawasan atau ruang udara, dan terakhir penghentian pengoperasian dalam bentuk menjatuhkan pada area yang aman dan tindakan yang diperlukan lainnya. Nah, ini nanti untuk pihak-pihak siapa aja yang berwenang untuk menindak ini. Itu di sini juga dituliskan ada 2 pihak yang berwenang, yaitu TNI AU atau Direktorat Jenderal. Jadi tergantung itunya. Ada semua, di sini ada semua. Tapi intinya itu semuanya, itu yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Dan Anda pelajari ya, Anda pelajari. Karena banyak perubahannya, seperti yang sudah saya terangkan ini tadi, sepanjang ini. Banyak itu, perubahan besar ada, terutama ada pidana.